Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah di hari yang penuh dengan barokah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, kita insya Allah akan membahas 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, muliakan orang tuamu hingga akhir hidupnya. Masya Allah. Yang kedua, tema kita adalah hikmah mengingat kematian. Yang ketiga, Allah menyiapkan pintu rizki ya. Dan tentu saja Ali ingin kembali mengingatkan untuk seluruh pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk kepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Dan baik, Ali ingin sapa dulu yang ada di Masjid Bimantara ini ya. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari majelis taklim mana nih Bu? Klender, Masya Allah, berkah selalu ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Nabil Al-Musawa, Al-Ustadz Abdul Kafi, Al-Ustadz Zainuddin, Masya Allah ya. Dan nanti kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Muliakan orang tuamu hingga akhir hidupnya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Yang saya muliakan ibu-ibu sekalian yang hadir di studio tadi dari Majelis Taklim apa Bu namanya? Masya Allah, Al-Azmi ini di Klender ya? Oh, tempat adik saya Habib Ridho bin Yahya di sana, adik ipar. Baik, dan juga ada Habib Ali Zainal. Ada Qoriah kita dan juga para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada. Jadi saya ingin membahas tentang ayat yang tadi dibaca oleh Qoriah, yaitu di surah Al-Isra ayat ke-23 sampai 24. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, para remaja, milenial dan sebagainya yang nonton pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran, kata Allah di surah Al-Isra ayat ke-23-24, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ya. Qada rabbuka apa? Alla ta'budu illa iya. Jangan sampai ada yang beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Jadi kewajiban setiap manusia di atas bumi ini nomor satu dan paling utama adalah beribadah kepada Allah, tidak syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, kata Allah di dalam ayat itu juga, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita ada orang yang sedekahnya banyak, ya, bantuin orang lain banyak, sholat sunnahnya banyak, tapi sama orang tuanya dia tidak baik. Ini kebelinger ya Bu, tahu kebelinger Bu? Ya. Jadi kenapa disebut kebelinger? Lah Allah saja sudah bilang nomor satu ibadah kepada Allah, ya jangan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah berbakti sama orang tua, itu pahalanya paling besar, ya. Lalu kemudian apa? Sama Allah dijelaskan lagi, ya. Imma, ya, seandainya, ya, mereka berdua, kedua orang tuamu itu endakal kibar, sampai pada usia sepuh, usia lanjut. Ada yang usia lanjut Bu di sini? Acungkan tangannya. Gak ada yang mau ya Ustaz Ali. Semuanya masih muda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian temukan kedua orang tuamu itu sampai usia tua, sepuh, lanjut, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata ah. Justru Bu, kalau misal orang tua sudah lanjut itu ngeselin. Betul apa enggak? Ya, wah nanti dia lupa, nanti dia rewel, nanti dia segala. Tapi kata Allah justru enggak boleh berkata ah. Bayangin, ya. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima, hanya boleh berkata yang baik-baik. Kalau berkata ah enggak boleh, kalau ditaruh, dibuang di panti jompo boleh enggak? Ya Allah, yang berkata ah aja udah enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Dalam ayat itu dikatakan, rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua, jangan nyombongkan diri mentang-mentang udah pinter, udah alim, ya, udah jadi sarjana, udah segala macam. Bu, ibu enggak ngerti apa-apa. Pak, bapak ini nggak ngerti, zamannya yang lama. Kata Allah jangan, ya. Wakhfid lahuma janahad dzulli, rendahkan dirimu kepada mereka berdua, ya. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani, doain banyak-banyak apa? Ya Allah, sayangi mereka seperti mereka menyayangi saya waktu kecil. Ibu-ibu sekalian, ada satu kisah nyata, ya, sejarah di Jepang abad ke-17, namanya Ubasute. Ya, Ubasute ini adalah tradisi membuang orang tua kalau sudah jompo. Ya. Orang tua kalau sudah pikun, abad ke-17 di Jepang itu ada namanya Ubasute. Jadi orang tuanya yang pikun itu dipikul sama dia, dibawa ke Gunung Fuji. Ya. Lalu diapain? Ustadz Ali, ditaruh di satu hutan namanya Aokigahara. Ya. Taruh situ ditinggalin sampai mati. Kenapa? Itu perintah shogun, pemerintahnya saat itu, raja. Ya. Sampai pada satu hari ada seorang pemuda yang ibunya sudah mulai agak pikun. Belum pikun betul. Udah dibawa sama dia. Di dalam perjalanan itu ibunya matahkan ranting. Dibuang. Ketemu lagi ranting, patahin, buang. Kata anaknya yang gendong, ini dasar orang pikun. Ngapain coba kayak gitu. Ya.
Sampai ke suatu tempat sudah jauh gitu, dia pikir ibunya udah nggak bisa pulang lagi. Ditaruh ibunya di situ, terus dia ya nangis ala kadarnya, Bu, mohon maaf, ini saya harus tinggalin ibu di sini. Ya. Lalu ibunya bilang, nak, ibu itu dari kecil sayang sama kamu. Sampai kamu taruh ibu di sini pun ibu tetap sayang sama kamu. Ya. Ibu ngasih kamu, didik kamu, ngasih makan kamu, sayang sama kamu. Ya. Dan tadi ibu pas kamu bawa ke sini ibu patahkan ranting. Kalau kamu pulang lewat situ supaya kamu nggak nyasar. Ya. Lihat begitu anaknya nangis. Ya. Dia nangis luar biasa keras, terus dia nggak jadi naruh ibunya, dibawa pulang. Ya. Artinya apa? Hatta mau dibunuh tuh ibunya tetap sayang sama dia. Ya. Pulang dia sampai ke sana, kemudian tiba-tiba negeri itu kena satu hama, akhirnya rusak semua pertanian. Shogunnya bilang, rajanya itu, siapa yang bisa ngeberesin ini hama ini, maka dikasih hadiah. Nah, lalu si pemuda itu ketemu sama Shogun, bilang, Pak, begini caranya. Ya. Siapa yang ngasih tahu kamu? Ibu saya. Ibu saya itu sekian puluh tahun yang lalu mengalami hama ini, dan dia yang tahu cara menghilangkan hama. Sejak itu diambil, dicabut peraturan itu nggak boleh lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, Bapak-bapak yang mungkin di rumah, anak-anakku sekalian, tolong kita sama ibu kita jangan seperti itu, ya. Ada kisah yang kedua, ya. Ada seorang anak yang ibunya sakit, bawa ke rumah sakit. Biayanya besar. Pas pulang dia mau ngasih tahu ibunya, dia kasih itu rekeningnya. Ini MRI-nya sekian juta, ini sekian. Ibunya udah tua, ya. Kebetulan itu anak tunggal. Terus sama ibunya ditulis surat. Nak, ini nanti baca ini ya. Ya. Taunya dengar kabar pas sorenya itu ibunya meninggal. Ya. Terus dia datang ke rumah, dia buka amplop itu. Ya, situ ada sertifikat tanah, ya, segala macam gitu ya. Harta ibunya. Terus ada selembar kertas. Selembar kertas itu isinya, nak, kamu ngasih rekening itu, ya, tulisan tentang biaya berobat saya. Saya juga mau nulis, katanya. Kamu dikandung 6 bulan, nginep di perut ibu gratis. Kamu lahir ibu meregang nyawa untuk supaya sampai kamu lahir gratis. Kamu minum susu ibu ASI eksklusif gratis. Kamu malam-malam sakit saya gendong gratis. Kamu kasih makan gratis, sekolah sampai SMA gratis dan seterusnya. Tapi nak, itu hanya ibu cuman bercanda, ini untuk biaya berobat ibu. Ibunya udah meninggal, nangis anak itu. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, dari ini semua kita jangan kemudian kita ngitung-ngitung, sekarang saya sibuk, sekarang saya capek, sekarang saya nggak sempat. Makanya saya taruh ibu saya di panti jompo, taruh di mana-mana. Ingat tadi itu, ya. Kita dikandung gratis, melahirkan gratis, minum ASI-nya gratis, ya. Masa kemudian setelah tua kita buang, ya? Ini orang nggak punya akhlak sama sekali. Lalu pertanyaannya, kalau orang seperti itu kepada orang tua, ya, tidak beradab, tidak beretika, lalu meremehkan orang tua, marah-marahin, ya, bahkan sampai mencaci orang tua, itu seperti apa di dalam Islam? Ada suatu hadis Nabi, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, raghima anfuh, ya. Jadi kalau bahasa kita sungguh hina. Itu sampai 3 kali didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa Rasul itu pasti kabul, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang begitu hina sampai engkau doain hina 3 kali? Ya. Kata baginda Rasulullah SAW, man adroka walidayhi indal kibar. Yaitu orang yang dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya sepuh. Ya. Ahaduhuma aukilahuma, baik salah satu atau dua-duanya sampai sepuh. Bapak ibunya atau ibunya aja atau bapaknya aja. Ya. Thumma lam yadkhulul jannah. Tapi dia nggak bisa masuk surga karena dia tidak beradab sama orang tua yang sudah sepuh itu. Ya. Mau nggak kita didoain begitu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, utubillah ya Bu, ya. Jangan sampai kita
meremehkan, tidak menghargai orang tua kita. Sampai kata baginda Rasul 3 kali didoain. Hina, hina, hina. Gitu ya. Kalau sudah begitu ya hina beneran. Gitu ya. Nah jadi kebalikannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, diampuni Allah. Mudah-mudahan kita semua, kata baginda Rasul, orang yang mendapati kedua orang tuanya sampai usia tua, lalu dia terus menyayangi orang tuanya, menghormatinya, memperlakukannya dengan baik, maka pintu surga itu sudah di depan matanya. Ya. Jadi enggak susah-susah kita masuk surga itu. Baik aja sama orang tua kita, maka dijamin sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan satu contoh orang yang soleh sama anaknya, sama orang tuanya. Namanya Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Rasul. Ya. Uwais ini dia sholat biasa aja, ya. Ibadahnya biasa aja, miskin, ya, miskin banget. Tapi dia cuma satu, dia ndak pernah ngangkat suara sama orang tuanya. Dia ngurusin orang tuanya lumpuh, dibawa, digendong sampai ke Mekah dari Yaman. Ini orang Yaman, ya. Kata baginda Rasul SAW kepada Umar ibn al-Khattab, nanti pada zaman kamu, wahai Umar, ada seorang yang miskin, ya, yang pernah kena sakit kulit, ya, belang, ya, lalu kemudian sembuh tinggal sebesar telur, ya, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu sama dia, minta doa. Siapa yang disuruh minta doa, Bu? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua, ya, orang yang sudah diampuni dosanya, ya. Laqad radhiyallahu 'anil muhajirin wal ansar, sudah diridhoi seluruh muhajirin, disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Zaman Umar, lalu Umar nyari, setiap ada rombongan haji dari Yaman, tanya ada enggak Uwais, enggak. Sampai ada kemudian ada, terus orang bingung, kenapa Amirul Mukminin nanya dia? Dia tuh orang miskin tuh di paling belakang di kafilah itu. Orang yang kita remehin semua, kok dicari sama presiden, gitu ya. Lalu kemudian sampai ke itu, kata Umar, akhirnya ketemu. Terus kata Sayyidina Umar, saya dikasih tahu sama Rasul begini, kamu baik sama orang tua, kamu pernah punya penyakit belang, tolong doakan saya. Lalu didoakan semua orang akhirnya minta doa di situ. Hadirin wal hadirat, begitu indahnya Islam di dalam menghormati, memuliakan orang tua. Jangan jadi orang yang kemudian kita jauh dari syariat Allah, kita menghinakan orang tua, kita meremehkan orang tua, sehingga kita nggak bisa masuk surga. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Sami-sami. Ilmunya ya Habibi, Masya Allah, benar-benar menyentuh hati ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya menjadi anak yang soleh ataupun solehah dan berbakti kepada orang tua. Baik. Insya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, yaitu hikmah mengingat kematian. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abdul Kahfi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu hikmah mengingat kematian. Baik, apabila kita mengingat kematian, maka insya Allah ibadah kita akan terus meningkat ya. Dan kita akan lebih terarah lagi. Karena tidak ada hal yang lebih baik di atas muka bumi ini untuk memotivasi kita untuk menuju ke akhirat adalah dengan mengingat kematian. Kadang-kadang kita lupa, ada kalimatnya seperti ini, sesungguhnya bukannya kita yang mengejar kematian, ya, namun sebenarnya kematian itu akan pasti datang menghampiri kita. Ini yang jadi PR buat kita semua ya. Baik, insya Allah hikmah mengingat kematian ini akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh guru kita Al Ustadz Abdul Kafi. Dan seperti yang saat ini terlihat di artikel ya, tadi Masya Allah ya, akan menjadi gambaran buat kita semuanya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam tema kita, hikmah mengingat kematian, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abdul Kafi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta tadhkiratan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, segenap para alimil ulama, habaib, kiai, asatidzah, dan juga jamaah Masya Allah, ibu-ibu yang cantik-cantik dibalutkan dengan jilbab merah, dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalaulah kita bicara kematian, pasti mati itu yang ada di angan-angan kita adalah hal yang sangat amat menakutkan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengabarkan hal-hal yang berkaitan dengan mati. Salah satunya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang biasa kita dengar, aktsiru dzikra hadzimil ladzati yakni al-maut. Kata Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah dari kalian untuk mengingat hal yang memutuskan dari nikmat-nikmat dunia, yaitu perbanyaklah ingat kematian. Kenapa kita disuruh banyak-banyak ingat kematian? Karena memang yang namanya kematian ini pasti ngeri, bener nggak? Pasti pemirsa juga merasa sama. Kalau kita ingat mati, ingatnya yang serem-serem. Kecelakaan, tabrakan, tenggelam, jatuh, sakit, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya mati. Tapi sesungguhnya bukan itu intinya yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita mengingatkan kematian. Karena kita semua pasti sudah pada tahu yang namanya mati pasti akan datang kepada kita.
Karena Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan disusul dengan yang namanya ajal. Walaupun kalian orang kaya, walaupun kalian punya harta banyak, kalian buat benteng itu agar ajal nggak datang ke kita, tapi pasti dia akan datang. Oleh karena itu ada ulama yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah. Beliau mengatakan ternyata ada beberapa hikmah kalau kita ini sering yang namanya ingat-ingat kematian. Beliau mengatakan, man aktsara min dzikril mauti, barang siapa dia yang sering ingat tentang kematian, akrama bi thalathati asya'in, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 hal. Yang pertama, kemuliaan apa itu? Yang pertama adalah kemuliaan ta'jilut taubah. Dia akan diberikan yang namanya kemuliaan ta'jilut taubah. Apa itu ta'jilut taubah? Yaitu bersegera untuk bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa Cahaya Hati yang di rumah, kalau kita dengar ada saudara, famili kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, barusan dia ngobrol dengan kita, barusan dia chatting dengan kita, barusan dia buat story dengan kita, tapi setelah sekian menit kemudian dikabarkan bendera kuning, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita rasakan? Pasti badan kita merinding, benar nggak? Pasti hati kita bergetar. Ya Allah, padahal baru tadi kita ngobrol, baru tadi kita ngumpul, tapi ternyata Allah sudah panggil dia, sudah Allah wafatkan dia. Walhasil apa? Kita dikasih ingat, oh iya nanti kita bakal nyusul. Kita ingat nih udah sepantaran ternyata teman kita. Mungkin umur sudah di atas 40. Mungkin umurnya sudah di atas 50 tahun. Kita ingat, oh iya teman kita sudah 60 tahun. Dia sudah dipanggil Allah, tinggal nunggu giliran kita. Walhasil apa? Akhirnya kita bersegera taubat. Yang dulunya mohon maaf, jarang sholat. Gara-gara ingat kematian, temannya mati, keluarganya wafat. Kemudian dia jadi rajin sholat. Itu yang namanya taubat. Yang kemarin mohon maaf, genggam banget sama duit. Maksudnya pelit, bakhil. Gara-gara ingat kematian, akhirnya apa? Dia berlomba-lomba untuk yang namanya sedekah. Nih buat amal saya, penerang kubur saya. Ini menjadi salah satu bagian terpenting. Karena taubatan nasuha sebelum kita wafat adalah salah satu amal yang memang sering kita idam-idamkan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Oleh karena itu, orang yang sering mengingat kematian, kata Nabi Muhammad SAW, disebut dengan al-kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dahul maut. Jadi orang yang cerdas itu dia yang sering evaluasi diri dan juga yang dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah maut. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Qana'atul qulub. Orang yang sering mengingat kematian, dia akan sering bersyukur. Dia akan dijadikan hatinya qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ada teman ini, mohon maaf ya, teman sakit. Ya. Kemudian Allah wafatkan wasilahnya karena sakit itu. Kita jadi bersyukur. Alhamdulillah pada hari ini. Masya Allah, kalau kita lihat nih ya, ibu-ibu cantik-cantik dengan brosnya, ya kan, dengan senyumnya, dengan lipstiknya hadir, dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang menonton, masya Allah, masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah, masih bisa aktivitas, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak. Alhamdulillah. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah untuk ibadah taat kepada Allah. Masih diberikan kesempatan kita. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah nasyatul ibad, yaitu dia akan senantiasa bersemangat untuk ibadah.
bersemangat untuk ibadah. Orang yang ketika melihat kematian, apalagi orang terdekatnya, apalagi yang biasa kita lihat, dia akan, oh iya, nggak lama lagi nih saya. Kemarin viral di media sosial banyak salah satu artis, ya, yaitu almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel, ya, sebutannya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya semua, ya. Kita doakan semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih story, tapi ternyata sekian jam kemudian sudah Allah panggil. Mungkin di antara kita juga merasa seperti itu. Nggak tahu kapan kita dipanggil. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita ista'malahu bil khair. Allah jadikan kita ini orang-orang yang cinta dengan kebaikan, salah satunya menonton Cahaya Hati. Ya, karena orang-orang yang seperti ini adalah nanti orang-orang yang rugi, yang dia jarang mengingat mati. Udah umur 40, 50, 60, temennya mati. Dia bukannya sedih, dia bukannya taubat, malah masih maksiat. Dia malah masih judi. Masih cengengesan di depan jadak mau kawin lagi berkali-kali. Yang begini ini kata Allah, siap-siap ambil kursi dari neraka. Oleh karena itu Nabi bilang umur 40 ajangnya dia buat taubat. Orang yang begini kata ulama ad-Daqqaq tadi rahimahullah, ini rugi. Kenapa? Dia akan menjadi taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Nanti umur saya masih panjang, masih panjang, ngapain taubat sekarang, besok juga ntar juga sholat beres lagi. Ngerasa bahwa ibadahnya cukup, ngerasa bahwa bisa nanti taubat. Yang kedua, orang ini bakal rugi apa? Dia tarkur ridha bil kafafah. Artinya dia nggak nerima atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Nggak bersyukur dia. Padahal dia udah dikasih nikmat, alhamdulillah, punya motor, punya mobil, punya rumah. Makannya enak sama ayam, sama daging, sama rawon dan lain sebagainya, nggak bersyukur, dia masih merasa kurang. Kemudian yang ketiga, wah ini yang paling bahaya nih ya, yang paling bahaya, turunnya ibadah dia. Artinya dia nggak menganggap bahwa ibadah ini sebagai hal yang utama, melainkan menganggap ibadah ini adalah sebagai hal yang main-main, sehingga Allah buat dia namanya istidroj. Artinya Allah ulur dia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga dia lupa dengan akhirat. Walhasil dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengingat kematian, sehingga ketika kita mengingat kematian itu menjadikan hati kita yataharrak, artinya bergetar, bergerak untuk menuju ilal khair, yad'una ilal khair, untuk mengerjakan amal-amal baik. Kita belum bisa didik anak dengan baik, kita didik anak kita dengan baik. Kita belum bisa didik keluarga kita dengan baik, kita didik anak kita dengan baik, keluarga kita dengan baik. Dengan begitu, lingkungan keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, setiap amal kita karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'an liwajhillah, raja ilallah, artinya mengharapkan ridha Allah. Setiap amal kita, kerja apapun itu, insya Allah itu akan bernilai pahala di mata Allah, amal soleh yang menjadi penerang di kubur kita masing-masing. Mudah-mudahan kita fastabiqul khairat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdul Kafi. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu mengingat kematian, karena kematian itu pasti akan datang ya, Masya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang Allah menyiapkan pintu rizki. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zainuddin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Sepanjang sejarah Islam muncul tokoh-tokoh muslim yang sangat berpengaruh dan menghasilkan karya atau penemuan ilmiah di masing-masing bidang keilmuannya. Hal ini bisa terlihat dari 3 universitas tertua di dunia, berdiri di masa kejayaan Islam yang terus langgeng hingga sekarang, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Berkat situasi keilmuan dan pusat pendidikan yang bertumbuh subur, pada masa kejayaan Islam, lahirlah sejumlah tokoh-tokoh dan ilmuwan muslim yang namanya terus dikenang hingga sekarang, dan berikut ini dalam Cahaya Hati Indonesia. Ibnu Rusyid bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid, lahir di Spanyol Andalusia pada 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ibnu Rusyid menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Ibnu Haisam, bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Haisam bin Al-Haisam, lahir di Basrah, Irak pada 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah. Hingga sekarang Ibnu Haisam dikenal sebagai bapak optik modern. Ibnu Haisam menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir, buku optik, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik di banyak universitas di dunia. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah dan wafat pada 505 Hijriah. Ia bernama asli Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teologi Islam dan tasawuf. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, dan lain sebagainya terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, kini termasuk Uzbekistan, pada 370 Hijriah dan wafat pada 428 Hijriah di Hamazan. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb yang berisi ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting disiplin kedokteran di masa itu, bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Semoga sedikit informasi dari ilmuwan-ilmuwan Islam tadi dapat menambah semangat dan ilmu kita Jamaah Cahaya Hati Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam segmen Allah menyiapkan pintu rizki. Wah, pasti pada nungguin semuanya kalau ngomongin masalah rizki ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Zainuddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang beli opak. Ini romannya jawab salam kurang kompak. Yang rada kencengan dikit jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para habaib, para guru yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang ada di seluruh tanah air, kita doakan semoga selalu sehat walafiat dan juga panjang umur. Bu,
Sehat. Kita wajib bersyukur kepada Allah 2021 ini masih dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Enggak ada kebahagiaan yang sangat besar sekali kecuali kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin seluruh yang kita inginkan, seluruh rizki yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita harus ikuti ajaran dan anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini Al-Fakir belum nemuin tuh ada dalil yang mengatakan oh kalau kita ikut Nabi Muhammad bakalan susah. Kagak ada bang, kagak ada. Justru sebaliknya po, kalau kita benar-benar ikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan dijamin rizki kita, rizki dunia hingga rizki akhirat. Diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahnya lemes amat po, kayak belum sarapan. Qul, kata Allah, ya Muhammad, kasih tahu kepada umatmu tuh. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kata Nabi, kalau kita sudah benar-benar mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ketika kita dicintai oleh Allah, Bapak Ibu sekalian pemirsa yang ada di rumah, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, ketika kita sudah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada ceritanya Allah akan menyengsarakan kita, betul? Pasti Allah akan memberikan solusi ketika kita terancam. Mana buktinya? Baik, di dalam kitab Sofa ada sahabat Nabi yang bernama Qais. Siapa? Bukan Qais Al-Qarni, Qais doang. Qais ini adalah pembantunya Nabi Muhammad untuk mengangkat peralatan perang yang sangat berat sekali. Di atas rata-rata manusia, Qais ini tenaganya hebat. Dikasih julukan sama Nabi Muhammad, Qais itu dipanggil Safinah. Apa po? Kurang kompak po, apa po? Safinah artinya apaan? Getek, apaan? Perahu. Perahu. Setelah si Qais ini diberikan lakop Safinah oleh Rasulullah, beliau itu sanggup mengangkat 6 ekor unta dengan kedua tangannya. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita, ini Qais ingin nyebrang ke sebuah pantai, ya, menggunakan sampan. Ternyata sampannya itu perahunya bocor. Mau nggak mau dia harus minggir dulu dong. Kalau nggak minggir bakalan apa bu? Kelelep. Pas minggir nepi ke pantai, itu pulau angker. Banyak memedi. Banyak setannya, banyak binatang buas. Kalau orang mampir ke pulau itu, pulang tinggal nama. Naudzubillah. Bener po, itu Qais belum turun dari sampannya, macan udah pengen nerekam. Cuman Qais itu cinta amanah, sama Nabi. Dia teringat kepada Rasulullah. Dia ngomong sama macan. Macan diajak ngomong, kira-kira nyambung apa kagak po? Lah kagak. Tapi pede. Ayo hal asad. Macan dengerin. Ana Safinah. Saya Safinah. Ana maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pembantunya Rasulullah. Kalau kamu pengen makan saya, biarin. Nanti Rasulullah akan menghajar kamu, kira-kira begitu. Namun apa yang terjadi? Dengan izin Allah, itu macan yang tadinya pengen nerekam Safinah atau Qais, tahu-tahu lungse. Tahu lungse? Ini bahasa kelender kali ya. Tahu-tahu itu lemes. Macannya itu langsung bersimpu di hadapan Qais. Fadallahu ila tariq.
Macannya itu ngasih tahu, Bang Sapinah, kira-kira ikuti saya keluar dari pulau ini. Dikasih tahu itu Qais keluar dari pulau tersebut. Akhirnya Qais atau Sapinah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu. Ini bukti ketika kita cinta kepada Allah. Ketika ibu-ibu cinta kepada Rasulullah, maka di saat kesempitan pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bukan keselamatan saja diberikan. Diberikan rizki yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Rizki dunia, rizki akhirat. Amin ya Rabbal. Adalah seorang ulama besar, Abdullah Asy'arani. Dia ngaji sama gurunya Imam Ali Al-Khawas. Siapa namanya? Imam Ali Al-Khawas. Lagi ngaji begini. Tuan guru, ya saya mau tanya. Ini saya sedang kesulitan ekonomi. Adakah bacaan doa yang harus saya apalin, zikirin sehingga mengundang rahmat Allah? Imam Ali Al-Khawas langsung senyum. Ambil buku, pulpen, catat. Baik Tuan Guru. Lazim alaika salata wassalama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati subhi ila tulu'i syams. Begini, ayo kamu wiridkan, amalkan, banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan bacanya? Selesai sholat subuh, duduk. Banyakin baca salawat. Sampai kapan? Ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Fakultu lahu sam'an wa ta'atan. Baik Tuan Guru, saya amalin. Diamalin tuh sama beliau. Akhirnya singkat cerita menjadi miliuner gara-gara membaca sholawat kepada Nabi sallu ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Syekh Abdul Mawahib Abdul Asy'arani tahadus binikmah. Udah jadi orang kaya nih dia nih. Gara-gara baca apa Pok? Gara-gara baca apa Pok? Sholawat. Dia tahadus binikmah. Udah jadi orang kaya. Lau kana ahlu Misra kulluhum hamilati ma hamaltu hamman. Seandainya penduduk Mesir semuanya masalah makan, minum semuanya tuh saya yang ngurus. Insya Allah dengan izin Allah saya enggak pernah merasa kekurangan. Sebab yang memberikan rizki banyak kepada saya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yuk, Allah akan memberikan kita rizki yang amat sangat banyak sekali. Kuncinya ada dua. Satu, cintai Allah. Dua, cintai Rasul. Coba ulang lagi, kuncinya agar supaya Allah memberikan pintu rizki yang banyak. Kuncinya ada berapa Pok? Satu, cintai Allah. Dua, tiga, cintai Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini, yuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya tahu Pok? Ya pokoknya begitu dah ya Bang ya. Ya pokoknya begitu dah. Ilmu tanpa amal laksana pohon tiada berbuah. Sedikit ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah yang halal, yang banyak, yang barokah. Sehingga Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat lagi kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Jadi untuk semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita akan jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bukti bahwa tidak ditemukan satupun keraguan, la roiba fihi, dalam Al-Qur'an semakin terkuak dari hari ke hari seiring dengan kemajuan ilmu teknologi yang dikuasai oleh umat manusia. Salah satu sisi keakurasian Al-Qur'an dalam berbicara mengenai laut dan samudra. Berikut ini dalam Cahaya Hati Indonesia. Meski diturunkan pertama kali pada bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Qur'an membahas masalah laut dalam berbagai sigat atau bentuk. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang laut yang gelap ada pada surah An-Nur ayat 40 yang berbunyi, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkisahkan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah Subhanahu wa taala pun sebelumnya menyematkan kondisi fatamorgana yang ada di dalam orang-orang kafir. Meski demikian, tiap ayat Al-Qur'an punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Qur'an tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun. Tidak hanya itu, Quran Surat An-Nur membahas masih ada ombak lain di atas ombak. Hal itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Pada kedalaman yang berbeda ini, air laut dapat memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, pertemuan antara dua lapisan ini saling memiliki permukaan yang apabila bertemu, ia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Apa yang dikatakan Al-Qur'an pada 14 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal, sedari awal Allah Subhanahu wa taala memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah yang masih bergabung bersama kami ya. Dan baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita kasih kesempatan juga buat yang ada di masjid untuk bertanya. Namun yang pertama Ali ingin memberikan appreciate untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita ya. Ini kita sudah pilihkan. @anggi199 untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Pertanyaan beliau, kalau untuk para anak yatim semenjak lahir, bagaimana caranya memuliakan orang tua? Apakah hanya dengan mengirimkan doa, katanya Bib? Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, ya tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya seorang anak yang yatim atau anak yang piatu atau yatim piatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita ketika kita yatim piatu? Nah, jadi ada beberapa hal Ustadz Ali dan para pemirsa yang dimuliakan Allah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kalau orang tua kita udah nggak ada, apa birrul walidainnya, ya.
Yang pertama, ya kata baginda Rasul SAW adalah as-salatu alaihima, ya, mendoakan mereka berdua, ya. Doanya gimana? Tadi doa yang paling bagus adalah yang diajarkan Allah di dalam Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya boleh kita tambahkan Rabbighfirli wali walidayya. Mana Bu? Kayaknya udah bengong. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya itu doa nomor 1, ya. Yang kedua, kata baginda Rasul SAW, al-istighfar alaihima. Mohonkan ampun untuk mereka berdua. Ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, hapus dosa-dosa mereka. Ya, jadi yang pertama adalah mendoakan, yang kedua memohonkan ampun, yang ketiga bersedekah untuk mereka. Ya, memang boleh, boleh. Ya, baginda Rasul SAW dalam satu kesempatan ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mau sedekah boleh nggak? Boleh kata baginda Rasul. Diterima. Kalau gitu saksikan ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun kurma saya ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nah jadi seperti itu. Apalagi kalau dia belum haji, kita boleh menghajikan untuk orang tua yang belum haji, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian tentunya adalah kitanya harus haji dulu. Saya mau menghajikan orang tua, saya sendiri belum haji, ya haji dulu. Kalau enggak sah. Ibda binafsik wad'u ghairak. Ya, setelah diri kita baru yang lain. Semua perbuatan-perbuatan tadi yang saya sebutkan itu sangat bermanfaat kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kalaupun kita yatim piatu, doakan mereka, istighfar untuk mereka, ya kita bersedekah untuk mereka, itu sampai kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah, terima kasih Habib ilmunya, dan kita kasih kesempatan yuk untuk yang ada di masjid untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oh oke, Umi silakan, namanya siapa? Majelis taklimnya di mana ya? Silakan. Assalamualaikum. Dimasukin ke facial. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohma dari Majelis Taklim Al-Hasbi PLN Klender. Siap. Saya mau bertanya Habib, saya mempunyai orang tua, tetapi saya belum bisa sempat membahagiakannya. Dia sudah meninggal dunia, apa yang saya lakukan Pak Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama nih Beb ya. Iya baik. Iya, baik, Ada kemiripan. Ya jadi gini, Ibu jangan khawatir ya, juga para pemirsa di rumah semua, ya anak-anakku sekalian juga jangan khawatir ya. Ada hadis Rasul begini Bu, ini buat semua nih hadiah ya, oleh-oleh. Ada hadis Rasul begini, kata baginda Rasul SAW, sekalipun ketika orang tua kalian itu kalian durhaka ketika mereka masih hidup. Saya ulangi, sekalipun kalian itu durhaka kepada kedua orang tua kalian selagi mereka masih hidup, tapi setelah mereka meninggal kalian berubah jadi baik, kalian doakan, kalian minta ampunkan buat mereka, kalian nangis menyesal, itu sama Allah yang diterima yang setelah meninggalnya itu, ya. Kebalikannya Ustaz Ali. Jadi kalau misalnya kalian berbakti sama orang tua kalian ketika dia masih hidup, tapi ketika dia meninggal kalian durhaka kepada mereka dengan mencaci maki mereka, menjelekkan mereka, yang ngomongin mereka yang tidak baik, maka yang dihitung adalah yang terakhir, ya. Jadi ibu dan bapak dan juga kaum muslim muslimat, ya kalau kita orang tua kita sudah meninggal, saya dulu Bib jahat sama orang tua saya, durhaka, saya bahkan marah-marah terus, enggak apa-apa. Ada kesempatan ketika sudah meninggal, doakan mereka banyak-banyak, ya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kita ingat Rabbighfirli wali walidayya, wali walidayya, wali walidayya. Kalau saya itu berdoa, Ustaz Ali itu Rabbighfirlinya sekali, wali walidayanya 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya, wali walidayya, wali walidayya, warhamhum kama. Karena saya bisa begini karena orang tua saya. Kalau enggak mungkin saya enggak bisa dapat hidayah, ya. Nah, dengan ini insya Allah ya Bu ya, jadi kita berbuat baik ya, kayak tadi saya sampaikan ya, kita sedekah bisa, hajikan mereka kalau belum haji ya, kalau nggak mampu kita doakan, kita istighfarkan, kita sedekahi untuk mereka, dan kita berbuat baik sama mereka, tidak menyakiti mereka ketika mereka sudah meninggal, pahalanya nyampe sama mereka ya. Baik, jadi terakhir sedikit ya saya ingin sampaikan bahwa ketika kita doain itu Bu, itu sampai. Jadi mereka di dalam kubur itu, ini kok dari mana, saya nggak punya amal kayak begini. Itu anakmu tuh yang sedang mendoakan sekarang. Sampai insya Allah.
Demikian Ustaz Ali. Masya Allah, terima kasih ya Habibi itu ya. Sami-sami. Sudah terjawab semua dan oleh-olehnya buat kita nih ya, dipegang dan diamalkan Masya Allah. Dan disampaikan nanti sama teman-teman semua ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdul Kafi. Di sini kita ambil dari media sosial dulu ya guru ya. Baik, ini dari @ocir.276. Ustadz, dari semua hal yang harus kita persiapkan, apa yang paling penting? Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah pertanyaannya bagus ya. Dari semua hal apa yang harus kita persiapkan? Ini Masya Allah bagus ya. Banyak sekali nas-nas Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan amal saleh. Perbanyak amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Wa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang dia ingin ketemu Allah, bertemu dengan Allah, mendapat ridha Allah, maka banyaklah lakukan amal-amal salih. Nikmat yang kita dapat, ujian yang kita dapat, musibah yang kita dapat, semuanya bentuknya adalah fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu dengan kebaikan dan juga keburukan. Itu semuanya ujian. Oleh karena itu, ketika kita melakukan amal soleh apapun itu, baik mencari nafkah untuk keluarga, baik pergi ke majlis ilmu, baik kita bersedekah, baik kita salat, baik kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, niatkan ibtigha'an liwajhillah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tadinya amal itu biasa-biasa saja, tapi karena Allah, demi meraih ridha Allah, menjadi luar biasa dan menjadi amal saleh. Seperti contoh ini kameramen kita yang sedang mengeshoot. Masya Allah, kalau diniatkan karena Allah, insya Allah jadi amal saleh. Karena menyebarkan kebaikan buat umat banyak. Amin. Ibu-ibu juga di sini pulang insya Allah bawa ilmu, kemudian disampaikan kepada keluarga, insya Allah jadi amal saleh. Ada kisah dari Abu Nawas. Abu Nawas ini dalam riwayat nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Punya teman namanya Muhammad Nafi'. Dia pernah cekcok. Abu Nawas ini pinter yang namanya ngumpetin kesalahannya. Akhirnya dia cekcok, berantem, nggak temenan lagi. Abu Nawas meninggal duluan. Fara'aitu fil manam. Kemudian temannya ini Muhammad Nafi' mimpi Abu Nawas ini ya bertemu dengan dia di dalam mimpi, ditanya, wahai Abu Nawas, bagaimana kondisimu di sana? Ma fa'alallah ilaik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kemudian apa yang dijawab Abu Nawas? Laisa Abu Nawas, al-an Hasan bin Hani. Gak ada yang namanya Abu Nawas, sekarang adalah Hasan bin Hani. Ghafaroli Rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku karena aku telah menulis bait-bait. Akhirnya apa? Dia datang ke rumahnya. Begitu dia datang ke rumahnya, dia pastiin tuh dia mimpi. Bener nggak nih? Dia datang ke rumahnya, dia ketok keluarganya, ada nggak kamarnya Abu Nawas? Ada, saya boleh izin masuk? Iya, saya lihat dia pernah menulis kirtos di kalau bahasa kita di kertas ya. Kemudian sebelum wafatnya dia taruh, diselipin di bawah bantal. Ternyata apa? Ternyata begitu dicek bantal yang satu nggak ada, bantal yang kedua dia menemukan salah satu kertas yang isinya Masya Allah luar biasa. Ternyata apa? Syair. Dia meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syairnya? Ilahi ya Tuhanku, Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Inna dhammi a'zam. Sesungguhnya dosa-dosaku ini banyak sekali ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Tapi wabi afwika a'zam. Tapi ampunanmu itu lebih luas ketimbang dosa-dosaku. Dengan syair-syair itu terus. Oh ternyata ini yang menyebabkan Abu Nawas mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekarang kita masih sering ya Bang Ali ya baca Ilahi las Firdaus
Allah. Sampai sekarang kita sering baca. Karena amal kecil ternyata kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal yang besar. Perbanyak amal soleh, niat karena Allah, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku. Dan sekarang kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang mau? Baik, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ibu Ati dari wabarakatuh. Majlis Taklim Al-Hasbi PLN Klender. Ya. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana dengan ketika seseorang yang sudah meninggal dunia, namun masih digunjingkan keburukannya selama hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah meninggal masih diomongin aja guru. Ini yang sering kejadian. Ya, keburukannya masih diangkat Ya aja. Allah. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang memang ketika melihat orang lain keburukannya atau keburukan orang lain, walaupun satu aja nih, satu, dia ingat terus seumur hidup. Tapi giliran melihat kebaikan-kebaikan orang lain yang banyak banget ke dia, karena satu kesalahan tadi semuanya hilang. Ini sifat manusia. Termasuk Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, bukan hanya bagi orang yang hidup, kita nggak disuruh gibah, kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang. Bagi orang yang sudah wafat saja, Nabi masih memberikan, Masya Allah, kehormatan, kemuliaan. Allah masih memberikan kehormatan, kemuliaan kepada kita. Untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kamu. Jadi, Masya Allah, ya, Nabi itu udah ngajarin kita dengan orang yang wafat, bagusnya nyebutnya yang baik-baik aja. Jangan nyebutin yang keburukan-keburukan. Yang keburukan mah udah biarin aja, biar berlalu. Itu urusan Allah dengan dia yang sudah wafat. Masa lalunya biarkan. Yang penting kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuhnya gibah kepada sang mayit. Ketika kita jatuh gibah kepada sang mayit, ini na'udzubillah, na'udzubillah. Ini takutnya kita, amal soleh kita pindah ke dia. Sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi, yang amal solehnya berkurang lantaran kita membicarakan keburukan, apalagi ini keburukan orang-orang yang telah wafat. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, sebutin aja kebaikan-kebaikannya. Misalkan ada temen nih bilang, iya dia kan dulu pernah begini bla 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 bla. Tepis. Oh iya emang dia dulu pernah begitu. Tapi kan dia banyak banget kebaikannya. Kita tepis itu teman kita yang ngomong keburukan begitu. Kita ajarin, artinya kita ajak dia untuk berbicara yang baik-baik. Sehingga apa? Insya Allah kita pun nanti ketika kita wafat, yang ada adalah diingatan kita. Memorinya nanti ya di masyarakat banyak adalah kebaikan-kebaikan yang melekat kepada keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat banyak. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Bang Ali ya. Baik, Iya. memang kadang-kadang nih naudzubillah min zalik ya, kelepasan yang buruknya aja. Iya, Orang betul. udah nggak ada masih diomongin buruknya aja. Itu pahalanya pindah tuh guru ya. Bisa pindah, bisa Dan kalau misalnya kita ngomongin orangnya masih hidup, kita bisa minta maaf sama orangnya. Ya, itu Nah, dia. kalau orangnya udah nggak ada, minta maaf sama siapa? Jadi muflis. Iya, jadi rugi pokoknya Rugi, ya. Masya Allah ya. Baik, ini jadi motivasi buat kita semuanya. Terima kasih guru ilmunya. Dan mungkin boleh difrontalin juga nih ya untuk mengingatkan kalau misalnya ada teman-teman kita yang menggibah tentang teman-teman kita atau orang yang sudah tidak ada, langsung difrontal aja. Udah, jangan diomongin buruknya, omongin baiknya aja gitu ya. Boleh difrontalin karena itu ilmu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melengkapi kesempurnaan di hari ini. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pasti udah pada paham semua nih ya. Karena kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Udah siapkan Al-Qurannya? Yuk kita ngaji yuk. Ayo. Habibi, kemarilah, datanglah padaku, lama hati menahan rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir, yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal Amin. ya robbal Amin. Bu, Ibu, ini kalau dipanggil sama bapaknya mesranya begini kagak? Ya Allah, kadang-kadang ngomongnya dantak bener sama lakinya ya kan. Ya Allah, mentang-mentang suaminya hitam dipanggil tem-tem sini, jangan begitu. Masya Allah. Tahadus binimah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita memulai, saya tidak sendirian. Saya sama host kita yang ganteng. Alhamdulillah subhanallah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat fenomenal. Siapakah dia? Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? Suswati. Ya Allah. Sis? Suswati. Oh, Susilowati. Suswati. Suswati. Ini dari majelis taklim mana nih? Al-Hasbi Klender. Oh, tetangga dong, Masya Allah. Klender Cipinang kan begitu ya? Alhamdulillah. Cipinang Gang Mayong. Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini kan kita mau belajar bareng-bareng ya. Saya nggak ngajarin. Kalau untuk umur tuaan dia ya, begitu ya. Nah, kalau ngaji kan bareng-bareng biar dapat syafaat dari Al-Quran. Nah, sebelumnya kita memulai, saya akan dibacakan terlebih dahulu oleh Mak Suswati. Silakan Bu Sus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina tama'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, orang Klender ya. Klender ya, orang Klender ya. Klender apa Klender? Klender. Ya kira-kira begitu dah. Ya Allah. Nah, pemirsa, tadi baru saja dibacakan oleh Bu Sus ya. Ya, ini manggilnya Bu Sus atau Bu? Sus aja. Bu Sus. Bu Sus ya. Nanti kalau namanya Tuti namanya Butut kan begitu ya.
Oke, para pemirsa yang ada di rumah, ini nadanya biar nambah ya Bu ya. Iya. Biar dengan seni jadi indah. Betul? Betul. Mamang, mamang, mama, mama. Coba 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Ini namanya belum diajarin, udah pintar aja nih. Namanya ilmu laduni ya kan? Ya Allah. Mama, mama, mama. Bareng 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Yang kedua. Mama, 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 mama. Itu baru nadanya aja enakan Bu Sus. Iya. Iya, sekarang masukin ke ta'awud ya. Ta'awud ya. Ta'awud. Ta'awud apa Mak? A'udzubillah. Alhamdulillah, iya tahunya. Kadang-kadang saya tanyain sering ya, kalau saya off air di mana-mana gitu ya. Kalau nanyain surat Al-Ikhlas, apal nggak? Nggak apal. Kulhu apal. Nah begitu ya Allah. Itu yang di sono, yang di luaran. Kalau yang di sini insya Allah. lebih parah. Apaan? Ya Allah. Oke, ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang masuk ya bareng-bareng ya. Pemirsa, surah Muhammad yaitu ayat yang ke-16 ya. Wa min hum yastami'u ilaik. 1, 2, 3. Wa minhum yastami'u ilaik. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Wa minhum yastami'u ilaik. Ya Allah, nih perhatikan. Bu. Bek. Bu Sus. Ya. Iya, nun mim bertemu dengan mim. Di situ mim yang kedua ada tasdid ya. Di situ maka kudu dibaca dengung ya, hidung di hidung ya. Wa min hum. 1, 2, 3. Wa min hum. Ulangi lagi Bu Sus. 1, 2, 3. Wa minhum. Nah, begitu. Orang kadang-kadang cuman itu aja dapat ya. Ya Allah. Wa min hum yastami'u ilaik. 1, 2, 3. Wa minhum yastami'u ilaik. Masya Allah. Coba Bu Susi sendiri dengan pemirsa yang ada di rumah. Wahid, isnen, salasa. Wa minhum yastami'u ilaik. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah pun juga ngikutin. Nah sekarang jamaah dengan Bang Ali. 1, 2, 3. Wa minhum yastami'u ilaik. Oke, bersama Bu Sus, jamaah pemirsa yang ada di rumah. 1, 2, 3. Wa minhum yastami'u ilaik. Masya Allah. Sekarang nada yang kedua. Hatta idza kharaju min indika qalu. 1, 2, 3. Hatta idza kharaju min indika qalu. Oke. Di situ ada tanda berhentinya enggak? Enggak. Nggak ada.
maka ngulanginya dari lafal qalu. qalu. Coba diulangi lagi tadi yang dari hatta, nada yang kedua. Hatta idza kharaju min indika qalu. 1 2 3. Hatta Kharaju min indika qalu. Oke, ini kayaknya mak sambil yang di pojokan melongop. Ya Allah. Aduh Pak Ustadz, ini ngajinya susah banget apalagi tambah lagu begitu ya. Ini mohon maaf, kalau ngaji nggak pakai seni kagak enak, betul? Ya iya, coba jangankan ngaji, nyanyi saja. Ini kalau nggak pakai seni nggak enak. enak. Ini contohnya begini pemirsa nih begini di depan orang tuamu, kau malukan diriku, nggak enak kan? Tapi kalau pakai seni enak. Nih, di depan orang tuamu, kau malukan dirimu. Ayo coba mama, kau bandingkan aku dengan. Ya apal semuanya, Pak. Ya Allah, kalau nyanyian giliran nyanyi apal semuanya ya Allah. Oke, ini nggak usah panjang-panjang ya. Kita mah semampunya saja ya Bu ya. Iya. Nah ini mohon maaf. Coba yang dari pertama, nada yang pertama yuk. Wa min hum mayyastami'u ilaik. 1 2 3. Wa minhum man yastami'u ilaik. Oke, yang kedua 1 2 3. Hatta idza kharaju min indika qalu. Oke, langsung. Sekarang dari lafal qalu ya. Qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. 1 2 3. Qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. 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 Qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. 1 2 3. Qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Masya Allah pemirsa. Coba Bu Sus. 1 2 3. Qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa. Masya Allah. Sekarang lebih dantak ya. Daripada tadi yang membacanya lebih dantak sekarang. Dantak itu maksudnya ini bahasa Betawi ya. Bahasa lebih jelas ya. Bib. Ya Allah, lebih jelas, nggak ragu-ragu lah. Lagi namanya orang nggak ragu kan mau kemana saja tetep, ya nggak? Lah beda ngomong orang yang bader ya kan. Ya Allah, Masya Allah. Bandel, maksudnya bandel-bandel Bu. Ya Allah. Terus kemudian yang berikutnya, ini nanti yang akan kita bahas lafal ulaika ya. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. 1 2 3. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Lillah. Alhamdulillah. Nih Bu, di sini ada lafal Ulaika. Lafal ulaika. Nah, kalau ada lafal ulaika, di sini kan ada namanya hamzah. Ada namanya hamzah dan alif. Nah, di situ kalau misalkan mau dihukumi itu namanya bacaan mad wajib
mutasil. Nah, di situ kan ada kaidahnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal juga ada. Nah, dijelaskan begini. Wa intalang hul hamzu fi kalimati fawajibun mutasilun kaja begitu. Itu namanya kasetnya habis. Alhamdulillah. Nah, di sini lafal ulaika, di situ alif bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Ulangi lagi, apabila ada alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu dinamakan mad wajib muttasil. Wa intalahu, dan ketika dibaca hamzun itu hamzah fi kalimatin, dalam satu kalimat, fawajibun, maka wajib dibaca muttasilun, mad wajib muttasil. Understand? Yes. Understand? Nenek-nenek bisa bahasa Inggris mah. Alhamdulillah. Coba nadanya lagi ya. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke. Mama. 1, 2, 3. Mama. Nih coba nadanya busus ya. Mama, 1, 2, 3. Mama. Oh, salah. Oke, yang kedua. Mama. Tapi kalau bareng dengan pemirsa, insya Allah bisa ya. 1, 2, 3. Mama. Yang kedua. Mama. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit ya, dengan seni jadi indah, dengan Al-Quran mudah-mudahan dapat syafaatnya nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tahadus binikmah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini adalah kullu syai'in alamah. Setiap sesuatu itulah tanda-tandanya, kematian pun ada tanda-tandanya. Di setiap tanda-tanda itu banyak sekali yang mungkin sudah kita rasakan. Di antaranya adalah memutihnya rambut, kemudian keriputnya kulit dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah amal soleh sehingga kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebutlah kebaikan orang-orang yang telah wafat, dan jangan kita sebutkan keburukan-keburukannya sehingga kita bisa terhindar dari dosa ghibah, dan kita pun nanti setelah wafat akan dibicarakan kebaikan-kebaikannya oleh orang yang masih ada. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika banyak sekali masalah-masalah menimpa kita, urusan dunia, urusan rumah tangga, dan lain sebagainya, solusinya yang terbaik adalah dekati Allah,
cintai Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Fa insya Allah, Allah akan menyiapkan pintu rizki min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dunia untuk bekal akhirat. Insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yakinlah rizki yang halal, barokah banyak Allah berikan kepada kita semua. Baik hadirin wal hadirat, setelah kita dengar kesimpulan tadi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusyuk, sungguh-sungguh kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua orang tua kami, dan sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi kami, sebagaimana mereka mengurus kami, sebagaimana mereka merawat kami ketika kami kecil. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah. Ya Allah, berikan kepada kami, rizkikan kepada kami kebaikan semuanya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaran kami, keburukan lisan kami, keburukan mata kami, keburukan hati kami, dan keburukan seluruh anggota badan kami ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan seluruh saudara kami kaum muslimin yang sudah mendahului kami dalam keimanan ya Allah, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Al-Habib Nabil Al-Musawa, Ustadz Abdul Kafi, Al-Ustadz Zainuddin, dan juga terima kasih untuk Ustadz Munawir Ngacir dan Anissa juga terima kasih, dan seluruh jamaah yang sudah hadir di masjid maupun pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi Ali ingin mengingatkan tetap menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala